sebagai ahli ya, ahli yang berempiris. Karena saya melakukan kerja-kerja praktek, mempraktekkan keterbukaan informasi publik. Jadi sebelumnya saya akan mengatakan juga bahwa sebelum saya meneliti, saya harus belajar dulu penelitian yang sebelumnya apa. Ternyata yang saya temukan penelitian terdekat saya adalah penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sehingga penelitian mereka saya jadikan dasar untuk tolak titik nol saya untuk meneliti lebih lanjut sekaligus mencari perbedaan-perbedaan. Satu yang saya lihat dari teman-teman RRT bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu, bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, karena memang ijazah itu tidak ada. Jadi saya juga saat itu berpikir kira-kira mereka bertiga ini penelitiannya jenis apa, saya harus jenis apa. Tentunya kita nggak boleh overlapping atau saling tinggi. Jadi saya waktu melihat ciri khas penelitian beliau ini bertiga ini adalah tipe jenis penelitian yang namanya eksploratif. Coba kebayang dulu peneliti semacam Magellan, ya, semacam Mendes Pinto, Columbus, mereka mengeksplorasi. Tentunya namanya eksplorasi ini apa saja jadi bisa dipakai lah. Artinya belum terlalu banyak norma-norma yang diikuti. Namanya juga explore. Belum tahu juga di depan itu apa. Bahkan Columbus dia kira dia sampai di Asia, padahal dia ternyata di Amerika. Karena itulah tipikal jenis penelitian yang namanya explore. Sementara karena saya berbasis kebijakan publik, ilmu S2, S3 sekjen publik, maka saya mengambil posisi jenis penelitian yang namanya explainer. Peristiwa ini sudah ada, saya tinggal menjelaskan saja. Nah, ini akan menjadi tolok ukur bagaimana mengukur karakter penelitian beliau ini, karakter penelitian saya. Tentunya akan berbeda. Explorer itu tidak butuh pembanding, namanya juga explorer. Kalau saya butuh, makanya saya selalu mencari pembanding-pembanding supaya penjelasan saya tidak berbeda dengan pembanding yang lain. Seperti itu. Dan setelah saya melakukan penelitian, saya pikir saya harus mencari. Waktu itu memang harus diakui sebagai explorer, mereka ada kesulitan yaitu mendapatkan data yang namanya ijazah asli. Tentunya ini berkaitan dengan akses juga ya. Mungkin akses publik satu tidak ada, dan karena saya menguasai yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya menguasai namanya Undang-Undang Pelayanan Publik, saya mengerti kalau memang ijazah aslinya tidak ada, saya bisa cari data yang resmi yang disebut namanya dokumen publik, yaitu dokumen pada saat beliau mendaftar menjadi pejabat publik. Lebih tepatnya lagi di KPUD Kota Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo, Lembaga Kearsipan Provinsi DKI, KPUD DKI Jakarta, KPU RI, dan ANRI. Makanya saya mencari ini semua ke 8 lembaga ya, termasuk Setnek ya, sehingga akhirnya ya saya menemukannya yang seperti diceritakan Bang RH tadi, bahwa KPU akhirnya ceritanya menyerahkan informasi ke saya waktu itu sekitar bulan September ya, dalam posisi disembunyikan 9 item. Namun saat itu kalau teman-teman menyimak pembicaraan saya, begitu saya buka ini, langsung saya bilang saat itu bahwa ijazah ini, salinan ijazah yang saya terima meskipun 9 item disembunyikan itu sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT. Boleh dicatat itu. Saya sudah uji itu. Saya ulang lagi ya. Pada saat saya mendapat salinan yang tersembunyi 9 item dari KPU bulan September tahun lalu, saya sudah menyatakan di media bahwa ini sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT, yaitu sampling yang diupload oleh Bung Dian Sandi. Nah, tinggal masalah keyakinan ini sama ini menjadi identik itu, saya harus membuktikan lagi. Bukakan 9 item itu, kenapa? Di situ ada informasi yang unik ya, sifatnya seperti tanda tangan. Makanya saya putuskan, saya banding, naik ke KIP meminta 9 item ini dibukakan. Dan ternyata puji Tuhan, alhamdulillah ya, dibukakan. Dan mungkin mau saya tunjukkan. Nanti saya bisa
Ini awal yang dia disembunyiin ya. Nah, di sini saat itu saya udah putuskan, saya bilang bahwa ini mirip, sangat mirip dengan sampling yang diuji oleh RRT yang tertuang di bukunya yang namanya Jokowi White Paper ya. Dan ini sudah ada juga di situ. Nah, setelah saya cek, saya minta ke KPU, saya memperoleh yang ini ya. Boleh dilihat ya. Nah, boleh dibandingkan ini. Nah, ini ya. Posisi terbuka dan tertutup. Begitu. Ya. Nah, karena dari awal kita statementkan bahwa yang diuji mereka adalah informasinya, informasi yang ini, maka ini informasi ini identik 100% sama dengan informasi yang ada di ijazah asli, yang katakanlah asli ya, sama dengan yang ada di Dian Sandi. Artinya semua informasi yang ada di sini, iya, semua informasi yang ada di sini sah untuk diteliti. Karena apa? Keputusan KIP menyebutkan informasi yang ini ada terbuka. Catat bahwa putusan KIP menyatakan informasinya yang terbuka untuk umum ya. Memang bukan ijazah asli itu tetap di beliau. Tapi informasinya ini bersifat publik. Informasi itu apa? Ya jenis huruf semua yang ada di sini, tulisan, gambar, seperti itu ya. Nah, yang 2019 juga sama. Jadi 2019 juga sama. Artinya saya menyatakan berani menyatakan bahwa sampling yang diuji oleh RRT itu sama dengan yang diupload Pak Dian Sandi, sama juga yang dengan aslinya yang diakui oleh kawan-kawan Bang Andi Aswan tadi juga mengakui bahwa ini sama. Kami kebetulan di TV One ya, kita langsung head to head membandingkan ini dengan yang diakui Bang Andi itu adalah scan asli seperti itu. Tentunya kita nggak menuduh mereka beliau berbohong dalam hal ini, kita anggaplah itu asumsinya bahwa itu benar seperti itu. Jadi harapan saya nanti saya kan diundang di sini sebagai ahli ya. Nanti saya akan terangkan bagaimana sebenarnya posisi informasi yang diteliti oleh RRT. Apakah boleh diteliti, siapa saja yang boleh meneliti informasi ini, itu juga kan menjadi pertanyaan. Saya sudah lama jadi peneliti ya, bahkan tulisan saya bisa dicek di jurnal-jurnal nasional. Saya juga punya buku mempublikasikan penelitian saya di buku. Artinya gini, dari sejak dulu saya tidak pernah meneliti itu ada yang meminta sertifikat macam segala, karena peneliti itu bukanlah profesi, bukanlah yang harus mengikuti BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peneliti itu keahlian, bukan profesi. Ya, keahlian itu didapat dari mana? Saya dapat dari pendidikan saya, akademik saya. Saya itu selama menjadi S3 doktor, saya rasa sudah hampir 40 SKS mengikuti mata kuliah penelitian ilmiah. Ya, itu catat. Artinya ini modal akademi setiap, apalagi beliau ini peneliti semua, ada yang udah S3 ya. Saya tidak akan meragukan. Penelitian S3-nya saja itu sekitar, untuk metodologi penelitian 6 itu sekitar 19 SKS S3. Tambah S2 itu 6 SKS. 6 SKS tambah S1 mungkin metodologi penelitian itu 3 SKS ya. Artinya ini sudah cukup jadi bukti bahwa orang itu secara akademik adalah peneliti. Seperti itu. Barangkali itu aja dari saya, mungkin ya.